Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, jumpa lagi bersama saya Okta Agniwahara Ramadhani dan rekan saya Adnan Maulana dalam segmen Biru Bincang Seru. Nah kali ini Kak Adnan, tanggal berapa sih Kak Adnan? Tanggal 11 Juni Kak. 11 Juni, iya ya, jam setengah 11 Kak Adnan. Ngomong-ngomong ini gimana nih Kak Adnan, kabarnya Kak Adnan sendiri gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Kak Okta gimana? Alhamdulillah selalu ceria dong pastinya. Ceria dong, soalnya kan sudah ujian. Oke, tinggal menunggu hasil ya Kak Adnan Iya, ya. semoga Betul mendapatkan sekali. hasil yang terbaik ya Kak. Amin. Ngomong-ngomong nih Kak Adnan ya, hari ini kita itu kedatangan narasumber yang Masya Allah ya, memiliki ciri khas tersendiri di Mandua Banyuwangi, yang memiliki suara menggelegar. Dikenal dengan siswa-siswi itu suaranya menggelegar biasanya Kak Oh Adnan. iya Kak. Iya betul sekali. Mari kita sambut saja. Ini merupakan guru kami. Kira-kira dikenalin apa? Perkenalan sendiri ya? Nggak usah. Kayaknya perkenalan sendiri aja Kak ya. Oh, Lebih iya. biar tahu mendalam Oh, iya. tentang beliaunya. Tapi Sudah pernah waktu itu kok. Sudah pernah. Mic saya memang tidak bunyi, Pak Pajar. Bunyi ya? Oke, cek. Oke. Dulu sudah pernah kok sekali podcast ini. oke, Oh. pastinya teman-teman Mandua Banyuwangi nggak asing juga dong. Nggak asing, Ya. Kak. Pastinya nggak. Kalau untuk siswa baru mungkin kan belum tahu. Nah, tahu. mungkin ini juga ditujukan untuk siswa yang Siswa baru. baru, Pak. Waduh, lah iki. Biar siswa baru itu mengenal gurunya Iya. yang menarik gitu. Betul. Oh, iya. Sebelum MPLS jadi perkenalan di sini Apa kuwi teman-teman. MPLS? Maksudnya mat sama. Oh iya, mat sama mat Kak. sama. Mat sama Pak. MPLS itu. Oh, Perkenalan pas. ospek. Oh Iya. ya. Itu kan mahasiswa Kak. Iya, iya. Mahasiswa. Iya, iya. Gimana? Boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu buat teman-teman Sobat Iya. Mandawangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrian Munawir. Ngono. Di madrasah saya dipanggil Pak Nawir. Kalau anak-anak manggil saya Pak Nawir, kalau bapak ibu guru yang senior itu manggil saya Yayan karena memang dari lahir panggilan saya Yayan. Iya. Nah, terus waktu saya SMP 1 Genteng itu ada ibu guru saya yang memanggil dengan Rian. Kemudian teman-teman sudah mulai ada yang memanggil Nawir. Kemudian waktu kuliah di UNESA dulu sama-sama maba, ada teman saya jurusan pendidikan bahasa Jerman kalau nggak salah namanya Rika, itu manggil saya Mumun. Tahun 2002 itu belum ada kalau nggak salah itu bareng unda-undi sama film Mumun Pocong itu loh. Oh. Jadi ada keterkaitan ya Kak. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Nggak yang boleh, Kak. lebih sering dipanggil siapa? Kalau ya sesuai dengan apa ya ngarani karepnya yang manggil no. Misalnya karena nama WhatsApp saya kasih nama Kang Nawir, kemudian ada grup bersama dengan siswa itu, maka tanpa saya memperkenalkan diri kan anak sudah tahu, oh Pak Nawir. Tuh. Baik Kak. Demikian. Oh, iya. Baik. Kita manggilnya Sensei aja ya. Iya, Soalnya Sensei Nawir ya. Beliau ini juga identik dengan bahasa Jepangnya. Kalau pakai sensei berarti senseinya jangan di depan, tapi di belakang. Oh, Nawir Sensei. Ya. Ah. Tapi lebih penak sekarang itu manggilnya Pak Nawir saja supaya lebih natural, Lebih natural, dan ya. tidak memaksa. Iya. Nah, iya. Pak Nawir aja ya Kak. Ya. Kalau dulu kalau ada yang manggil Pak saya seneni, sekarang ya sama saja kok. Kenapa tuh Pak kok dimarahin? Ya karena memang yang namanya pelajaran bahasa itu kan harus berani membiasakan diri. Iya. Nah, jadi kalau siswa sudah terbiasa manggil saya sensei, itu biasanya di alam bawah sadarnya itu lebih bisa menerima materi pelajaran.
Oh. Nah, daripada yang terbiasa manggil saya Pak. Entah kenapa ya, saya juga nggak tahu. Mungkin karena terlanjur sensei itu adalah istilah yang digunakan atau salam sapaan untuk manggil Pak Guru dan Pak Dokter. Iya. Sehingga kalau terbiasa menggunakan bahasa Jepang walaupun hanya satu kosakata itu akan mempengaruhi terhadap mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasai kosakata yang lain. Oh, gitu. Jadi gitu ya Iya. Kak, alasannya. Iya, jadi kalau mau belajar bahasa itu kalau kepingin bisa harus berani ngomong dulu. Jangan takut salah. Kalau takut salah jangan ngomong. Ya, kapan bisanya? Wong Iya. kita aja yang sekarang bisa ngobrol kayak gini pakai bahasa Indonesia yang Iya. yang ndak karo-karoan gini aja, kemudian pakai bahasa daerah masing-masing itu aja kalau mulai kecil ndak berani ngomong kan ya ndak bisa. Nggak bisa. tuh. Nah, sama saja. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada teman yang suka ngomong bahasa Inggris terus keminggrisan, ya bukan, karena dia memang kepingin bisa. Iya, iya. Kamu yang bilang keminggrisan itu memang kamu ndak mau bisa. Iya, iya. Maka jangan salahkan masa depan kalau di masa depan kamu ndak bisa apa-apa karena di masa ini kamu ndak mau belajar apa-apa. Jadi gitu Kak. Loh ya marinya bagaimana? Lah kalau betul, kalau betul. kalau kamu kepingin wedangmu itu manis, ya harus kamu kasih gula dulu. Ya kan ya gampang toh? Nggih. Oh lah iya gitu aja loh. Kita tinggal menerapkan saja nggih Pak hari ini sekarang. Iya, menerapkan itu kan perkara mau dan tidak mau. Iya. Tapi ya mau bagaimana lagi, nanti kalau guru maksa nanti kena ramah anak. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak Nawir ya. Iya. Pak Nawir ini di sebelumnya mungkin pernah ngajar bahasa Jepang atau apa atau sudah mengajar bahasa Jepang memang dari dulu Pak, gimana? Ini ada teman-teman latihan nari ini ya. Iya kayaknya Pak di atas. Oh ya masuk ini. Masuk ke mic maksudnya. Iya, jadi saya di surat tugas, surat keterangan, surat keputusan kepala madrasah, saya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 itu disahkan. Saya jadi tenaga pendidik di Mangenteng dulu namanya. Iya. Di Mangenteng diberi beban kerja untuk mengajar bahasa Jepang di kelas 10 dan di kelas 11 waktu itu ngajar TIK. Oh, TIK berarti dulu nih Pak. Iya, Itu tahun berapa Pak? Tapi itu tahun 2008. Tapi aslinya ijazah saya S1 kan, saya S1 kan 2 kali. Nggih. Bukan S2 tapi S1 2 kali. Nggih. S1 yang pertama itu di UNESA. Nggih. Ambil program studi pendidikan bahasa Jepang. Iya. 2002 masuk, 2008 lulus. Ini jangan ditiru ya. 12 semester ini jangan ditiru. Bahaya ini. Jadikan pengalaman saja ya Kak ya. Iya, Buat Pak Nawir jadikan pengalaman buat saya saja, kamu ndak usah. Kamu ndak usah. Kemudian di Uniba ambil program studi pendidikan sejarah, itu masuk 2014 bersama dengan Pak Rofi'i. Kemudian wisuda juga bersama dengan Pak Rofi'i tahun 2019. Nah, jadi saya waktu itu diberi jam mengajar bahasa Jepang, kemudian mendadak ditambahi jam TIK. Sedangkan saya sama sekali tidak tahu kan. Akhirnya waktu itu wakakurikulumnya Pak Haji Sam. Mungkin kalian sudah tahu. Yang beliau sudah senior. Kalau kalian pagi ada mobil Innova Ribbon putih, platnya 1132 WO. Iya, kenapa platnya? Sampai hafal ya Iya, Kak. platnya. Itu dulu beliau pernah jadi wakakurikulum. Jadi setelah SK mengajar itu terbit, beliau menerbitkan lagi. Loh, saya kok dikasih jam di kelas 12 Pak, sedangkan Yuni Sengse kok juga ada di kelas 12. Bu Yuni ngajar apa? Bahasa Jepang. Lah saya ngajar apa ini? TIK ternyata. Apa kata beliau? Wis dah digoleki bukune, ndang sinau neh. Nah, ini yang jadi poin. Saya akui saya tidak punya ilmu apapun tentang TIK waktu itu.
ya waktu itu. Ketika saya cari bukunya yang sesuai dengan materi saat itu, materinya ternyata Corel Draw. Wah, denger ya? Ya, software yang terkenal ya. Nah, ternyata desain grafis. Loh, ternyata saya teringat, oh saya paham ini sebelum SK baru itu terbit, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Madrasah saat itu, Bapak Haji Qasim, yang sekarang sudah pensiun, semoga beliau diberi sehat selalu. Amin. Itu saya dipanggil begini, iso desgraf apa ora? Ya saya jawabnya gampang toh. Ya kalau sinau lagi ya insya Allah bisa. Bener gak saya ngomong itu? Bener. Nah, apa jawaban beliau? Iso cah nom wae. Terus saya bengong gini. Nggih nganu Pak. Kalau sinau lagi ya mungkin bisa Pak. Iso gitu. Ternyata bener SK terbit, saya ngajar TIK Corel Draw. Saya bingung. Bagaimana caranya ini? Akhirnya saya jegeleng pedah, langsung minggat ke Surabaya. Langsung jujuk ke kontrakan markasnya teman-teman Desgraf waktu itu. Jadi ini pentingnya ketika nanti kalian kuliah dan mungkin bisa dilatihkan mulai hari ini ya. Jangan sampai teman beda kelas itu kamu sebut bukan temanmu. Di kitab Al-Akhlaq lil Banat yang pernah saya bacakan waktu itu di tempat ngaji saya, itu kan siapapun teman sekolah kita yang satu angkatan itu adalah saudara kita. Yang adik kelas juga saudara kita, yang kakak kelas juga saudara kita. Nah, maka jangan sampai kita ini memosisikan diri sebagai bukan saudara mereka. Dan ini penting ternyata. Kebiasaan saya jalan-jalan kenalan sampai satu sekolahan itu saling kenal semuanya. Itu ternyata luar biasa efeknya. Kebiasaan itu. Ketika di UNESA dulu kan saya juga sering jalan-jalan antar jurusan. Karena memang saya waktu ospek, cara ini kan mat sama. Ya. Waktu ospek saya adalah mahasiswa yang menurut saya harus tampil nyentrik. Saya harus tampil nyentrik dan jelas ternyata ya bener beda sendiri. Bayangkan waktu ospek apa outfit saya? Topi SMA, tulisannya SMUN 2 Genteng. Wah, loh iya. Terus saya pakai kaos olahraga saya SMUN 2 Genteng. Warnanya putih merah. Saya masih ingat gitu. Terus saya pakai celana abu-abu, celana saya sekolah, dan saya mancal. Mancal enggak ya? Kayaknya masih ditungguni sama Mbak ini. Oh enggak, saya mancal betul. Mancal dari daerah Wonokromo ke Lidah Wetan itu 10 kilo mancal. Dari Lidah Wetan. Iya, Lidah Wetan. Jadi waktu ospek saya nganu salah fakultas. Kan saya FBS. Saya Fakultas Bahasa dan Seni. Lah saya sudahlah berangkatnya agak kesiangan, saya ngebut mancal. Saya salah parkir. Loh. Lah ini bukan fakultas saya ya. Mana FBS? Akhirnya peda saya tinggal di FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya lari ke FBS lah kita konco-koncoku. Waktu itu hari pertama. Pra ospek itu saya pakai outfit itu. Topi SMA, kaos olahraga SMA, celana SMA. Siapapun yang saya temui, saya ajak salaman. Yayan. Loh, betul itu. Jurusan bahasa Jepang, sini baris rawat. Ketika zaman dulu kan kakak-kakak saya kan termasuk mantan aktivis 98, zaman junior mereka dulu kan. Nah, itu hidup mahasiswa ngono ku. So, kawan-kawan semuanya. Nganu siapa yang mau maju? Saya ngacung, saya. Pak Nawir apa ndak ndredeg? Ya ndredeg. Tapi mau bagaimana lagi? Saya adalah anak rantau.
Saya adalah anak rantau. Kalau saya tidak berani maju, kalau saya tidak berani tampil, buat apa? Padahal kan tahu sendiri kan saya kan gagap. Ngomong aja saya susah. Kamu tahu enggak kalau saya gagap? Enggak, jarang. Pak, enggak kelihatan. Enggak, maksudnya kamu tahu enggak kalau saya ini aslinya gagap? Enggak. Nah, jadi aslinya saya ini gagap. Nah, karena dulu ada insiden ya, ada insiden. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya diberi gagap, tapi saya sama Gusti Allah diberi kunci untuk menangani gagap itu dengan sangat wow. Nah, jadi saya berani maju walaupun ngomong saya gagap. Saya ditanya, nama saya Fitrian Munawir. Wah, kiai. Apa ndak neredek, Pak? Ya neredek. Tapi mau bagaimana lagi? Saya ingat, ini saya berangkat kuliah. Saya berangkat kuliah ini dengan perjuangan orang tua. Lah kalau saya tidak dikenal banyak orang, ya nggak ada relasi, no. Iya. Iya kan? Kalau saya tidak dikenal banyak orang, tidak ada relasi. Minimal mereka tahu nama dan wajah saya. Ini bukan berarti saya mau nyalon bupati ya, enggak ya. Karena sekarang kan usumnya baliho calon Legislatif. Bukan. Tapi paling tidak ketika kita di tanah rantau, kita harus dikenal baik oleh orang sekitar tanah rantau itu. Ini saya bagikan cara yang paling ekstrim menurut saya. Kemudian jurusan apa? Bahasa Jepang. Kan saya pegang mic. Bahasa Jepang. Mana bahasa Jepang? Saya gitu. Weh, rawami wah. Aslinya mana? Saya asli Banyuwangi. Ketika mereka mendengar Banyuwangi, apa yang mereka bilang? Gitu. Loh iya betul. Kenapa? Karena tahun 2002 itu dekat dengan 98 yang waktu itu ada peristiwa ninja nyulik. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian dari situlah saya sering dikenal. Kemudian saya kenal dengan teman-teman lain jurusan, sehingga ketika saya ngajar di sini tidak ada materi yang ketika saya menemukan materi yang saya tidak tahu sama sekali, saya tinggal menghubungi teman-teman. Nah, begitu. Jadi metode mengajar yang kan kalian belum pernah saya ajar toh? Belum. Nah, kan masih kelas 10. Kelas 11 besok insya Allah kita enggak ketemu kok. Kemarin saya sudah nanya ke Pak Samsul, tahun ajaran depan saya dikasih kelas 10. Sama sebagian kelas 11, sebagian saja. Jadi kalau saya menjelaskan metode pengajaran saya, nanti kalian hanya bisa membayangkan tanpa merasakan. Sedangkan kakak kalian kayak Mbak Helen itu sudah merasakan bagaimana saya mengajar, betapa sulitnya. Kenapa? Karena memang dulu zaman kami kuliah memang wah masya Allah. So, saya doakan semoga kalian lancar. Amin ya Allah. Amin. Sudah cukup perkenalannya? Cukup. Ya. Mohon maaf kalau mukadimahnya kelamaan. Tidak apa-apa. Dua MC ini. Kita juga berbincang-bincang santai. Iya, enggak apa-apa, Kak. Santai aja, Kak. Jadi ada sesuatu yang ingin kami ulas, Pak. Kenapa terkadang kamu manggil Sensei juga boleh loh ya? Nggih. Nggih, terkadang kenapa sering pembelajaran itu di luar kelas daripada di dalam kelas? Siapa? Jenengan. Saya di dalam kelas kok. Tetapi baru-baru ini jangan sering di luar kelas itu gitu, kenapa? Tagihan tugas. Oh, ternyata tagihan tugas. Tagihan tugas. Kalau pembelajaran di luar kelas itu saya hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Jadi kalau di luar kelas itu tagihan tugas. Contoh ya, 3 tahun yang lalu ya, saya waktu dikasih jam mengajar prakarya, itu kakak-kakak kalian saya kasih tugas untuk bikin luweng dari gembreng. Masak tahunya. Bagaimana efisiensi dan efektivitas si luweng itu untuk menggoreng tahu. Mengapa kok tahu? Karena tahu ini adalah bahan baku makanan yang gampang susah untuk diolah. Geni kegeden gosong, geni gak gede gak mateng banyune nyampur neng lengo. Iya. Makanya untuk menguji
menguji luweng itu untuk digunakan untuk mengolah tahu. Jadi kalau kalian akhir-akhir ini melihat saya di depan ruang guru ya, nah, itu tagihan tugas karena memang tugasnya banyak ya Mbak Helen ya. Nah, tugasnya banyak tapi dikit-dikit, tapi nilainya harus 95. Maka kalau salah mengulang lagi, bukan sekali maju dapat dikit, enggak, bolak-balik maju tapi dapatnya 95. Kenapa? Karena butuh modalnya untuk apa? Untuk dirata-rata dengan ulangan harian, untuk ulangan semester. Lah kalau tahu-tahu ulangan semester nilainya nyel dimasukkan ke rapot, bayu. Ya penaan sing nggawa HP loro ya. Iya toh? Iya, makanya untuk membuktikan bahwa anak ini bisa apa tidak bukan dari ulangan semester, tapi dari penilaian harian. Ngejakan tugas apa enggak? Sekarang bayangkan, adil enggak kalau seandainya teman-teman kalian yang enggak pernah nggarap tugas nilainya lebih tinggi daripada kalian? Enggak. Lah itulah. Saya melayani yang itu. Jadi apapun materinya itu disampaikan lewat tugas. Karena kalau materi yang saya sampaikan ini saya sampaikan melulu di belabak, sih korewa empit sudes ini pensil, gak dadi. Kasih materi sedikit, soal yang banyak. Latihan nggih. Iya, supaya apa? Supaya nanti nilainya bisa diangkat. Caranya bagaimana? Ini saya kasih bocoran ya. Siapa tahu nanti di kelas 11 kalian ketemu sama saya. Jadi gini, kamu tahu kan nilai itu kan rentangnya 0 sampai 100 kalau di rapot kita. Nah, kalau saya enggak mau, rentang nilainya itu adalah 76 sampai 100. Loh, yang 0 sampai 75 kemana Pak? 0 sampai 75 saya berikan ketika namanya Adenan, namanya Agni Yuha ada di absen. Otomatis 75. Enak tau? Yang 76 ke 100 ya tolong tugas garapan uha meluwo. Nah, tapi tolong sing sabar. Kenapa kok gitu Pak? Tanya Mbak Helen, tanya mbak-mbak yang mas-mas yang kemarin ikut itu, berapa kali mereka maju untuk dapat 95. Ada yang sekali maju, ada yang berkali-kali maju. Kenapa? Karena diakui atau tidak pada kenyataannya kemampuan setiap siswa tidak sama. Minat siswa kepada mapel A, B, C, D, E juga tidak sama. Maka jangan dipaksakan. Umpama ini Adenan kelas apa? Kelas 10H. Berarti proyeksi IPS. Ya. Agni Yuha? IPS. Yeah. Umpama. Mohon maaf tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan satu mapel apapun. Sedikit bercerita dan tolong jangan ditiru. Ya. Nah, sedikit bercerita tapi tolong jangan ditiru. Zaman saya SMP dulu, itu kami sudah dapat mapel yang berjudul Ekonomi Akuntansi. Bayangkan mulai kelas 9 mulai kelas 7. Dulu kan masih kelas 1 2 3 dulu masih. Mulai dari kelas 1 SMP itu kami sudah dapat sudah dapat mapel yang berjudul Ekonomi Akuntansi. Di situ kami diajari bikin tabel, porto, opo. Dan pasti kan ada soal cerita. PT Morat Marit memiliki aset bla 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 bla. Yang aktiva yang mana? Kayak ngono ceritanya apa no? Mobile kobong. Seharga sekian kon ngewijir. Saya lama-lama berpikir, sik to wong, aku nggarap bolak-balik kleru. Garis sithik iso kleru. Pertanyaan saya, uang yang saya hitung ini uangnya siapa? Rugiman kesel ngijer duit kayak melon duwe. Itu pikiran liar saya dulu. Sehingga itu yang menyebabkan, mohon maaf tapi tolong jangan ditiru ya. Aku gak seneng karo pelajaran ekonomi. Tapi karena biar bagaimanapun yang namanya pelajaran ekonomi itu bidang ilmu, dan bidang ilmu itu pasti dari Gusti Allah untuk manusia dengan metodologi tertentu
begitu sehingga piye-piye panggah ilmune Gusti Allah yang diberikan kepada manusia. Jangan sampai kita nggak suka. Perkara kamu gak iso, yo gak iso ae. Jangan sampai ketidakbisaanmu atas satu mapel tertentu menyebabkan kamu nggak suka. Itu berbahaya sekali. Loh, efeknya apa, Pak? Bayangkan, gara-gara saya tidak suka pelajaran ekonomi akuntansi, Pak. Itu pelajaran ekonomi akuntansi itu 5 tahun, bayang no. SMP 3 tahun, SMA 2 tahun. Terbebas dari pelajaran ekonomi itu waktu saya kelas 3. Karena saya masuk kelas 3 bahasa. Wis kene takoni, ini kurang balance. Ini apa jenenge? Debit, kredit. Nggih. Ini begini kok enggak sama. Gak sama. Nah, sehingga apa? Ketika saya kuliah dulu, saya terpilih jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi. Dengan kondisi keuangan yang begitu, saya harus bisa bikin organisasi ini jalan dengan kegiatan-kegiatannya. Akhirnya apa? Ya Allah, ini loh yang dulu saya nggak suka, ini harus saya pakai sekarang. Tuh, makanya kamu apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, terima saja. Perkara kamu mumet, munyeng, nyut, terima, ojo sampai muni. Gak seneng belas, ojo sampai muni ngono. Entah di hati, entah di lisan. Wis muni alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kesempatan untuk bersekolah. Kanca-kanca liyane karo mesti. Alhamdulillah sekolah ning Mandawangi. Tugasnya wis ngene iki. Iya to, wis ngene iki takdire. Muni ngono ae. Aku mau sekolah ning kono gurung mesti untuk tugas kayak ngene, ngono lho. Loh, ternyata apa pengalamannya kakak-kakakmu? Saya baru paham ternyata kebiasaan kita tugas sampai kayak ngono. Kamu kan tahu kan kalau Bapak Ibu guru ngasih tugas kayak apa kan? Yeah. Nah, mapelmu ada berapa? Satu mapel tugasnya berapa? Kan yang ngono. Jangan tanya mapelnya Pak Nawir tugasnya berapa? Berapa Mbak Helen? Banyak, tugasnya 6, hanya 3. Wah, kerek. Lah gorong sing ekonomi, geografi, fisika, mbok kayak berindil-berindil. Tapi kebiasaan ini kalau kamu bawa ke kuliah, kamu bawa ke dunia kerja selepas misalnya kamu ditakdirkan lolos dari Man Genteng kemudian kamu kerja, kebiasaan beban berat ini itu nanti akan menjadi kebiasaan ringan di sana. Nyatanya di mana-mana ketika alumni datang tak diteni, ada alumni Man 2 Banyuwangi itu pasti dia jadi mahasiswa yang dominan. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengerjakan tugas yang menurut saya banyak. Saya loh sampai tidak berani nagih tugas mapel saya ke anak-anak. Saya masuk gitu ya, pas jam saya ini. Yeah. Nggak apa-apa rek, bahasa Arab Pak. Akeh toh? Banyak Pak, nerjemahkan. Oh ya wes, garapan ya Pak. Wes. Padahal anak-anak masih punya hutang tugas sama saya. Wes terus no. Besok lagi, Red. Apa rek? Kimia Pak harus selesai hari ini Pak. Ya wes garapan. Loh gitu saya. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan tugas yang ringan tapi banyak. Dan itu bisa diselesaikan sekali duduk. Kalau dia mau. Mau belajar ya Pak? Bukan, mau berusaha. Dan ini luar biasanya, mohon maaf, ini luar biasanya. Maka kita jangan sampai berprasangka bagaimana sama sesama manusia. Apalagi guru ke murid, murid ke guru, nggak boleh. Ada peristiwa yang menampar saya berkali-kali itu. Saya gini, si sopo hari. Loh betul ini. Sarek gak kira mari, dah sangel. Apa ternyata? Ini Gusti Allah mungkin ingin menunjukkan kepada saya begini, Wer, awakmu tugasmu menyampaikan ilmu. Kamu jangan menghakimi yang macam-macam. Dia bisa apa enggak itu urusan saya. Akhirnya apa? Karena mungkin ya dia melihat temannya
kok wis oleh akeh tanda tangan 95 kok Pak Nawir aku gorong. Akhirnya dia mencoba untuk tadinya ikut-ikut. Kemudian dia maju belum dapat 95, ngantri lagi panjang. Akhirnya apa? Selesai. Dan itu berkali-kali. Siswa itu seperti itu. Maka kamu dan kamu itu jangan sampai kamu menyerah kepada tugasnya Bapak Ibu guru. Minimal kalau kamu nggarap itu, kalau kamu nggarap dengan sabar, ambek kadang-kadang ya Allah salah sithik koyo mundur meneh. Itu insya Allah kamu dapat pahalanya orang cari ilmu. Pahalanya orang cari ilmu kan 3. Minimal dia dapat ampunan. Yang kedua dia dapat pahalanya orang cari ilmu. Yang ketiga dia diberi kefahaman. Jadi kalau dia nggak paham dapat 2. Dia nggak paham, dia nggak dapat pahalanya orang cari ilmu, dia tetap dapat 1. Apa itu? Ampunan. Guys ngerti? Wallah bisawab. Nah, tek ono meneh. Iki mari iki wis dinteni kakak-kakak iki. Oh gitu. Loh, ora apa-apa santai ae karena mereka sudah saya tunggu berkali-kali juga enggak datang. Bukan saya dendam ya, enggak. Pak Nawir kan di UNESA juga 12 tahun ya, Pak? 4 tahun di UNESA. 6 tahun. 6 tahun di bulan kalian ya. Mohon maaf, 12 semester. Oh, 12 semester. 12 semester. Salah ngomong, Pak. Ngapunten. Terus selain di UNESA itu apa ada tujuan lain, Pak, sebelumnya? Oh, waktu itu. Nggih. Nah, ini penting ya. Ini harus saya sampaikan momen kalian mau naik ke kelas 11. Nggih. Perhatikan. Saya dulu kepingin jadi perawat. Oh, perawat. Iya. Tenaga kesehatan. Iya. Sampai saya ikut waktu itu Satuan Karya Bakti Usada Pramuka. Markasnya di Puskesmas Genteng Kulon yang sekarang jadi parkirannya Sanes Mall. Parkiran motornya Sanes Mall, tahu? Nggih. Nah, itu ya. Nah, jadi saya waktu itu sudah punya rencana lanjut sekolah di Akademi Keperawatan Dr. Sutomo Surabaya. Tapi entah kenapa saya lupa ya. Oh, waktu itu guru saya, Bu Nurul Singsi, semoga beliau diberi kesehatan. Amin. Itu nanya ke saya, "Yang, kamu mau lanjut kemana?" Ya saya jawab enteng aja. Sensei, insya Allah kalau diterima saya mau daftar di Akbar Sutomo. Kalimat beliau jawaban setelah ini yang bikin saya entah kenapa itu. Jadi gini, gimana ya anak-anak ini kok ndak ada yang mau ke bahasa Jepang? Ya saya jawabnya enteng, ya ndak tahu Sensei. Iya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tahu-tahu saya mikir gini, ini kalau saya jadi perawat, mohon maaf ya untuk para perawat, saya doakan semoga jenengan semuanya diberi kekuatan dalam menjalankan tugas mengabdi untuk masyarakat. Amin. Kalau saya jadi perawat, apa ya kuat melek bengi. Kan perawat kan gitu tuh, Lek. Yeah. Kadang kalau kena Jaga. itu loh. Kok nganu, kok ngene. Akhirnya apa? Saya melihat orang tua saya. Bapak ibu saya kan guru. Nggih. Oh, bapak ibu saya begini. Kok nganu ya? Akhirnya saya dapat dibilang saya terinspirasi oleh bapak dan ibu saya. Akhirnya apa? Saya di waktu yang mepet itu, saya memutuskan untuk lanjut di 2 perguruan tinggi. Yang pertama di UNESA, yang kedua di IAIN Sunan Ampel. Winsa. Iya, kalau dulu kan namanya IAIN. Nah, yang di UNESA saya ngambil bahasa Jepang, yang di IAIN saya ngambil bahasa Arab. Nah, tapi saya pamitan dulu sama ibu. Bu,
saya mau kuliah. Ini aja saya memberanikan diri karena saya tahu betul bagaimana keadaan ekonomi orang tua saya. Bu, saya mau daftar kuliah, Ibu ada uang apa tidak? Jadi sambil beliau gini nyetrika. Nah, ngek. Apa beliau bilang? Ya oleh awakmu tenanan yo, ayah karo ibu gak eman. Nah, ini kalimat yang saya ingat betul. Oleh awakmu tenanan, ayah ibu gak eman. Ternyata betul orang tua saya nggak punya duit waktu itu. Paman saya kan jualan dalaman perempuan. Itu ibu sebelum berangkat ngajar itu mampir dulu ke rumah paman ambil dagangan. Uangnya diberikan ke saya untuk daftar SPMB tahun 2002 waktu itu. Berapa pendaftarannya? 75.000. Karena saya kelompok IPS. Nah, kemudian saya ikut SPMB di Surabaya. Setelah ikut SPMB UNESA, saya ikut ujian di IAIN. Alhamdulillah dua-duanya diterima. Ternyata apa? Ini doanya ibu. Apa yang ibu bilang ketika saya bilang begini? Memangnya mau di mana toh, Yan? Saya mau ngambil bahasa Jepang di UNESA, Bu. Kalau tidak diterima, saya mau ngambil bahasa Arab di IAIN. Apa ibu saya bilang? Kenapa nggak ngambil dua-duanya aja? Saya bilang, mboten kiat, Bu. Gitu. Mboten kiat, Bu. Ya gak apa-apa toh, joko loro. Bayangkan ibu saya nggak punya uang loh. Ibu saya nggak punya uang loh itu. Itu aja sudah berani bilang kuliah loro langsung. Artinya apa? Pendidikan nomor 1, men. Nggak boleh ditawar. Nggak boleh ditawar. Bila perlu tulang belulangnya bapak ibu ini jual buat kuliah. Nah, punya apa waktu itu? Walaupun ya mohon maaf waktu itu kan PNS kan tidak sama dengan sekarang ya. Nah, jadi diterima dua-duanya, saya ngambil yang di UNESA. Jadi doa ibu itu beneran nyata adanya. Nah, betul ini. Ternyata apa lagi? Hanya ibu, bukan hanya ya. Lantaran ibu ambil dua-duanya toh. Artinya Jepang sama Arab ya. Itu ini baru saya sadari sekarang di titik ini. Jangan-jangan gara-gara ibu bilang kayak begitu, pelajaran nahwu yang dulu pernah saya pelajari hampir 7 tahun di pondok yang saya nggak paham sama sekali itu, sama Gusti Allah diberi paham ketika saya kuliah di UNESA. Lantarannya materi bahasa Jepang, bisa paham bahasa Arab, piye, masuk akal enggak? Enggak. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, tapi kalau Gusti Allah sudah mengendaki mau bagaimana? Bayangkan mubtada khobar saja saya nggak paham. Waktu itu padahal saya sudah ngaji alfiyah, mulai jurumiyah, imriti sampai alfiyah. Mubtada iki opo, khobar iki opo? Ya Allah, khobar ismiyah, khobar fi'liyah ini opo? Asma khamsah. Gak paham belas. Kalau dibilang sekarang paham seluruhnya sih enggak ya, tapi paling enggak oh maksudnya guru kumbian ini tuh. Jadi yang namanya ilmu itu tempatnya bukan di otak, nak, tapi di hati. Gurumu main kalau hatimu enggak nyambung dengan gurumu, selesai. Hilang sudah. Tapi kalau ketika guru nerangkan hatimu nyambung dengan gurumu, enggak akan mungkin berani kamu menjawab. Meneng ini, rungok ini, paham? Insya Allah. Kenapa? Karena kalau kamu bilang nggak paham pak, bisa jadi gurumu nggak ridho. Walaupun mungkin akan diterangkan lagi. Tapi kalau kamu bilang insya Allah, dan ini blas. Tapi paling tidak masih ada harapan darimu kepada Gusti Allah untuk memahami ilmunya Gusti Allah yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Apakah itu nyata, Pak? Nyata, nak. Wes to lek gorong wayahe, aja dipaksa.
Oh nanti nganu Pak, nilai saya bagaimana? Alah guru nilai. Pokoknya awakmu ngeden, gak mungkin gak dikei 86. Yang penting harapan dewe. Iki mau nekokne apa iki mau? Jurusan apa namanya? Sebelumnya itu ada pilihan lain? Oh iya selain itu. Indonesia? Jadi itu ya. Mohon maaf kalau jawaban saya panjang, tapi memang harus saya ceritakan biar paham. Nggih, Oke, bener nggak Pak. apa-apa, Pak. Dulu Pak Nawir pernah berpikiran untuk mengambil beasiswa di luar negeri. Pernah. 3 kali saya ujian, 3 kali saya gagal. Itu mau ngambil ke negara mana Pak? Ke Jepang. Ke Jepang. Jadi gini, di program studi bahasa Jepang itu ada program namanya waktu itu ya Mombuka Gakusho. Itu memang beasiswa kuliah singkat, ada yang setahun, ada yang setengah tahun, dan itu dibiayai oleh pemerintah Jepang. 3 kali berturut-turut saya ikut ujian, ikut seleksi, saya tidak lulus. Hikmahnya apa ternyata? Hikmahnya waktu itu bapak saya jatuh sakit. Bapak saya sakit. Saya pikir gini, alhamdulillah, memang takdirnya Gusti Allah itu tidak ada yang buruk. Kalaupun ada yang buruk itu pikiran kita aja yang nggak nerima. Itu aja sudah. Saya entah ini dasarnya apa, yang jelas saya mikirnya gitu. Jadi takdirnya Gusti Allah itu menurut saya tidak ada yang buruk buat kita. Kalau ada takdirnya Gusti Allah yang buruk, itu adalah pandangan kita yang tidak terima dengan pemberian Gusti Allah. Iya. Ibu saya, bapak saya meninggal tahun 2006. Ketika saya jadi ketua BEM fakultas. Itu pun saya jadi ketua BEM fakultas, saya izin dulu ke bapak. Ya, saya mau nambah kuliah. Karena syaratnya untuk jadi ketua BEM itu tidak boleh dari mahasiswa yang tidak aktif. Jadi nggak boleh cuti. Jadi saya bayar SPP tapi tidak program kuliah. Demi apa? Demi jadi ketua BEM. Demi apa ketua BEM? Untuk memperbaiki keadaan kampus yang saat itu menurut kami kurang baik. Maka ketika saya jadi ketua BEM, saya juga pas PPL waktu itu di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya, dan saya harus bantu ibu menjaga ayah di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ini saya kadang-kadang ndak pulang ke kosan, tapi pulangnya ke rumah sakit. Pagi berangkat lagi PPL, praktek ngajar itu loh. Okay. Nah itu sehingga kadang-kadang pas saya PPL, pas teman praktek itu saya di belakang tidur kayak wis. Habis itu sama guru pamong diginikan, "Mbok ya jangan tidur." Saya malu ya mau bagaimana lagi, wong kadang ya malam ya namanya nunggoni orang sakit ya. Ya itu ya capek ya gimana, tapi kan semoga usaha kita sebagai anak dalam berbakti pada orang tua ini diterima oleh Gusti Allah. Amin. Karena itu pahalanya luar biasa, men. Pahalanya luar biasa itu, pahala birrul walidain itu bisa jadi pahala andalan, jadi amal andalan untuk mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Gitu. Lho iki mau nek apa teh mau? Beasiswa ya? Oh iya, mohon maaf sampai ke situ. Nggih, tak apa-apa. Ya. Jadi begitu beasiswa. Terus waktu di Uniba waktu itu saya dapat kesempatan untuk mendapatkan. Nah, ini penting. Ada yang namanya PKM. Besok ketika kamu kuliah, kalau ada kegiatan yang namanya PKM, program kreativitas mahasiswa, jangan sampai kamu tidak ikut. Apa itu? Penelitian. Sama kayak PIMNAS berarti, Pak? Beda lagi. Kalau PIMNAS itu lomba. Kalau PKM itu yang mengadakan dikti. Dan itu memperebutkan dana hibah penelitian. Saya satu kelompok 3 orang, alhamdulillah dapat dana hibah waktu itu kalau tidak salah, seingat saya 7.500.000. Dibagi 3 orang, yang punya saya pakai buat beli laptop bekas. Alhamdulillah bisa buat nulis skripsi. Minimal kalau kamu
dapat beasiswa waktu itu waktu kuliah, minimal orang tuamu tidak perlu repot-repot nyangoni kamu. Saya pernah sekali di UNESA itu bayar SPP 1 kali, saya tidak minta orang tua karena dapat beasiswa juga. Nah, apa ada hubungannya beasiswa dengan IP? Tahu IP kan? Indeks prestasi. Kan kalau di raport kita kan 0 sampai 100. Kalau di perkuliahan itu 0 sampai 4. Nah, jadi kan A B C D E. A itu 4, E itu 0. Jangan tanya, Pak Noir pernah dapat E? Pernah. Pernah ya. Kenapa? Ya karena memang ya mau bagaimana lagi kan, ya tidak mampu kan. Iya, susah ya, Kak. Iya. Jadi kalau untuk beasiswa di perkuliahan itu banyak. Tinggal kamu mau apa enggak. Entah itu di perguruan tinggi negeri, entah itu di perguruan tinggi swasta. Tapi kalau yang namanya PKM, itu kamu, saya sarankan wajib ikut. Kalau di sini sekarang ada kelas riset, minimal kan riset ada mapelnya ya. Ada. Minimal kamu dalami riset itu. Minimal kamu paham, oh urutannya gini. Supaya apa? Supaya nanti ketika kamu di kuliah ada PKM, kamu yang jadi ketua kelompoknya. Waktu di Uniba saya PKM-nya nulis apa sama teman-teman, meneliti apa? Pujian setelah azan itu loh. Itu dapat dana hibah 7.500.000. Tapi benar betul itu penelitian sampai ke Singojuru, sampai ke Muncar. Penelitian ngerekam di dijelaskan di konten dan lain sebagainya. Ya gitu, memang karena kalau melihat madrasah kita sekarang ada mapel riset itu luar biasa sekali. Betul. Kamu kalau sampai ndak bisa caranya riset, wah rugi atik besar. Loh tenan nih gak ngapus ya. Yang ngajar kamu siapa? Riset. Pak Anam, Bu Nani, iya, juga Bu Nani. Miss Alfa. Ya, kayak Pak Anam lo S2. Alumni kene Pak Anam. Nah, S2. Pak Anam ngajari gak penak, berarti kamu yang salah tangkap. Nah, kamu yang salah tangkap. Betul. Jadi saya sarankan nanti kalau memang kamu ditakdirkan kuliah, jangan lupa ikut program-program yang bisa mendukung kegiatan kamu belajar. Pak, boleh enggak Pak ikut organisasi ini itu? Boleh, asalkan yang mendukung prestasimu. Lek ora usah. Kenapa? Kuliahmu yang biayai siapa? Jarak antara kampusmu dengan rumahmu seberapa? Usiamu di kampus itu terbatas. Ini bukan berarti berarti saya lulus kuliah ini mau kerja Pak. Bukan gitu. Saya doakan kalian ndak usah kerja. Jadi pengusaha saja. Amin. Lu memangnya pengusaha ndak kerja Pak? Yo kerja, artinya tidak ikut orang. Kamu iya berdiri di atas kaki sendiri. Wah kan keren men. Keren. Gitu loh. Makanya kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ada mapel PKWU yang sama Pak Guru disuruh jualan, disuruh bikin makanan. Itu bukan berarti dinilai saat itu, enggak, tapi hasilnya besok. Loh bener loh ini, saya aja jualan jenang kok. Tahu enggak kalau saya jualan jenang? Enggak. Loh, bukan promosi ya, saya jualan jenang. Iya. Iya, jadi kalau kita habis ada kegiatan itu ya, Bapak Ibu panitia, sini pesan jenang 80. Oke. Berangkat. Ngono loh men. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi mindsetnya itu harus dirubah ya Pak. Jangan mindset kayak ikut orang, harus punya usaha sendiri. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi jangan bandingkan dengan kalau guru gimana Pak? Ya lek guru nang sekolahan noto anake wong. Ngene kadang wis noto wong tuane gak terima. Repot men. Gitu. Kan yo repot. Maksud saya itu kalau kamu kuliah itu bukan untuk cari kerja. Tapi benar-benar untuk nambani
mengobati rasa penasaranmu atas suatu bidang ilmu pengetahuan. Dengan kamu berusaha untuk mengobati rasa penasaranmu atas satu bidang ilmu pengetahuan, insya Allah nanti Allah akan memperjalankan kamu ke bidang-bidang ilmu yang lain. Percaya? Percaya. Percaya. Apakah itu nyata? Nyata. Nyata. Tuh, jadi benar kata Agni Yoha itu, mindset, Pak. Mindset ini menentukan perspektif. Ngerti perspektif ora? Nggih, pandangan. Nah, mindset menentukan perspektif menentukan apa meneh menentukan apa meneh, ngono. Paham kan ya? Paham. Apa meneh kan paham tadi ya? Nah, oke. Ya, semoga lancar. Amin. Kayaknya sudah cukup nggih Pak. Kita Cukup ya? berbincang-bincangnya sudah lama Sudah sekali. cukup Masa lama sekali. Kayaknya sudah. Wih. Kayaknya kurang dari 1 jam, hampir 40 Masa? menitan. Iya Pak. Tadi awalnya setengah 11, sekarang sudah 11.18. Podcast yang awal itu malah 50 menit. Wih. Tapi dengan durasi ini isinya daging semua ya, Kak Oh ya. iya, berbobot ya Kak ya. Berbobot ya, pembahasannya juga banyak pengalaman. Semoga bermanfaat buat Amin. teman-teman semuanya. Oke, baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Okta Agniuha dan rekan saya Saya Adnan Maulana. pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.